Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, atas segala penyertaan, atas segala perbuatan yang ajaib yang boleh kami nikmati, kami rasakan hingga sampai saat ini. Dan setidak-tidaknya 18 tahun sudah Tuhan memberkati jemaat-Mu di Kembang Arum ini. Sejak gereja ini dicabangkan, ada banyak suka, tetapi juga tentunya ada duka yang kami sudah lewati bersama-sama. Ada naik dan turun, pasang dan surut, segala sesuatu telah kami lewati. Dan juga pasti akan kami lewati di sepanjang perjalanan kehidupan kami, di sepanjang kehidupan kami bergereja dan melayani bersama-sama. Satu doa dan harapan kami, biarlah sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan menyertai memberkati jemaat-Mu sekalian. Dalam berbagai macam tantangan pelayanan, Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami untuk tetap dapat membawa sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah jemaat dan gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang berbicara, Engkau yang memberi hikmat juga pengertian bagi kami semua, sehingga apapun yang dapat kami pelajari, apapun yang hamba-Mu sampaikan, semua berasal dari Tuhan dan kembali menjadi kemuliaan nama Tuhan, serta memberkati, menghidupi dan menuntun kehidupan mereka yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu tidaklah sempurna, namun Engkau yang maha sempurna yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Sehat? Puji Tuhan. Walaupun belum lengkap ya, ono sing kerja, ono sing sakit dan sebagainya, ya inilah Kembang Arum kita ya, dengan segala keunikannya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Apapun itu kita tetap wajib, harus tetap bersyukur ya. Nah, seperti yang ditulis di sana, tema kita pada tahun ini, dalam ulang tahun ke-18 ini, yaitu apa? Baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sekali lagi. Semangat menatap masa depan. Apa itu, bagaimana maksudnya atau bagaimana caranya, nanti kita akan bahas. Namun sebelumnya saya minta tolong, ada 2 orang yang bersedia menjadi sukarelawan untuk maju ke depan. Suami istri. Ada yang bersedia menjadi sukarelawan? Suami istri, pasangan suami istri. Ada? Kalau nggak ada yang mau, berarti khotbah saya akhiri sampai sekian. Lah kayak lewat lawang we ora mlebu kok. Lah ini kan baru pembukaan pendahuluan, lah urung mlebu, ora iso mlebu. Ya kita akhiri saja. Ada yang bersedia menjadi sukarelawan suami istri? Ada yang bersedia menjadi sukarelawan suami istri? Hah? Ada yang menjadi sukarelawan suami istri? Iki mau lek ku nyilih bojoku aku nyaure bingung. Yuk, ada yang menjadi sukarelawan suami istri? Please lah, ayolah. Saya pasangan lek ngono, atau tak tunjuk. Salah era ngejak bojone. Salah erung nikah-nikah.
Siapa? Oke, contoh Pak Ketua nih lah wes. Pak Ketua pacu sama istri, majulah engkau. Jangan diteriaki salibkan dia ya, jangan ya. Ayo menjadi sukarelawan Pak, ayo Pak Eko, minta tolong Pak Eko. Maju ke sini, sini. Nah, nah ini tak paringin jenengan. Nah. Ketua iki budgete sithik wae. Sing nutupi ketuane kok malah kok. Jenengan tak kasih 10.000, jenengan tak kasih 10.000. Pertanyaan saya, kira-kira dengan uang 10.000 itu sebagai suami dan sebagai istri itu untuk apa? Lek jenengan tak kasih 10.000, menurut jenengan sebagai suami dan menurut jenengan sebagai istri itu untuk apa? Jujur. Istri sih. Ladies first. Ini di luar gereja. Boleh, bebas. Jujur. Tidak usah untuk gereja. Buat jajan anak-anak. Oke. Kalau Pak Eko sebagai suami tak kasih 10.000 itu untuk apa? Repot ya ketua. Ya wes ora apa-apa. Untuk kandang pansus. Wes matur nuwun, silakan duduk kembali. Kok gini jajan anak-anak kuwi aja lali lebokne kantong pansus. Ale ngomong ngono. Mau lagi? Mau lagi? Duh, tenang. Ini kantong Doraemon masih ada lagi. Lu nulis dundung ya, Ada lagi? Ya wes istri karo istri. Kalau udah ada suami istri. Istri karo istri. Ayo, ada yang mau maju? Orang ono. Istri karo istri. Engko suwi nek pendahuluane iki ikut baku mung 15 menit tok. Ayo, Bu Prapti, monggo. Salah satu-satunya lagi sapa? Sing ora ngejak suami. Bu Yana mau maju? Boleh sini. Bu Yana karo Bu Prapti, salah ada saya maju deh. Monggo, silahkan. Saya udah maju ke depan. Menjadi sukarelawan enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Ayo, cepat. Silahkan maju ke depan. Sini. Podo, tak kasih jenengan. Pertanyaan saya sama, tapi jawabannya orang untuk podo. Kalau itu tak kasih jenengan 20.000 sebagai istri dan itu tak kasih 20.000 sebagai istri juga kira-kira untuk apa? Bu Prapti. Buat beli bumbu. Masakan berarti ya? Kalau belanja. Boleh. Kalau Bu Yana? Oh, beri beras, oke. Kalau menurut Bu Prapti 20.000 itu bisa untuk beli bumbu, kalau untuk Bu Yohana 20.000 itu mau dibuat beli beras. Ya wes, matur nuwun. 2 kilo, lumayan puji Tuhan. Tanah wes, turun matur nuwun. Engko nggih tuku bumbu karo beras tenan ya. Wes matur nuwun Bu Yohana Bu Prapti. Masih mau lagi? Tapi ket mau kon maju rak gelem ya tak simpen meneh to rugi lek ku bengok-bengok suwi lek ku pendahuluan kan. Simpen meneh wae, salahe rak maju-maju. Baik Bapak Saudara, maksud saya begini. Kita sudah lihat, kita sudah menyaksikan dengan 2 orang yang berbeda, satu suami istri, tentu perannya masing-masing yang ada di pikirannya pun juga berbeda-beda. Ya lah? Sesama istri pun juga ternyata pikirannya beda. Ya walaupun ujung-ujungnya tetap sama-sama untuk belanja. Tapi si jine mikir tinggal tuku bumbon, si jine mikir tinggal tuku beras. Tentu dengan penjelasan dan alasannya masing-masing. Ya tidak apa-apa. Karena memang demikianlah manusia.
Setiap orang, tiap-tiap orang itu memiliki pikiran yang berbeda-beda. Tiap-tiap orang itu memiliki rancangan ke depan yang berbeda-beda. Tidak bisa disamakan dan tidak akan pernah bisa. Makanya dalam beberapa khotbah yang lalu, kalau suami istri, laki-laki perempuan menikah itu, jangan berharap menyamakan pikiran. Karena tidak akan pernah bisa sama pikiran itu. Tetapi PR-nya adalah bagaimana supaya dengan dua pemikiran yang berbeda itu bisa berjalan beriringan sehingga dapat mencapai masa depan yang sama-sama diharapkan. Ya kan? Apapun pikiranmu itu bebas. Tidak ada yang melarang selama bukan pikiran yang terlarang. Semuanya bisa dipakai untuk mencapai masa depan selama kita tahu caranya. Dan yang menjadi nats tema kita pada pagi hari ini menuntun kita untuk melihat bagaimana caranya. Bagaimana caranya? Ndak ngono lagu nih? Lagu ini siapa itu? Aku sering dengar istri saya nyanyi ngono. Roma 12 ayatnya yang ke-11 firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Maka apapun yang menjadi rancangan masa depan kita, itu baru 2 orang. Ini ada berapa orang belum sing dek rumah. Di mana semuanya punya pikiran berbeda-beda, di mana semuanya punya rancangan yang berbeda-beda, di mana semuanya punya kerinduan yang berbeda-beda untuk memajukan gereja. Betul? Semuanya pengen gereja ini maju? Semuanya ingin gereja ini maju? Semuanya ingin gereja ini maju dengan pikirannya masing-masing. Bagaimana supaya semua itu dapat berjalan seiring sehingga kita bisa mencapai satu tujuan yang sama, bahwa gereja ini bisa menjadi maju, tumbuh dan berkembang. Yang pertama, tadi ayat yang kedua, ayat yang ke-11, pasal 12 ayat 11 dalam kitab Roma. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Dalam berbagai macam terjemahan, kalimat ini diterjemahkan sebagai kalimat yang sederhana. Ojo males. Jangan malas. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, ojo males. Bagaimana supaya caranya pikiran yang berbeda-beda ini bisa mencapai tujuan yang sama, masa depan yang sama, yang indah bersama-sama. Ojo males. Satu sama lain tidak boleh males. Apapun bidang Anda, apapun pergumulan Anda, kalau males nggak akan bisa mencapai masa depan. Betul? Yang bekerja yang ngono, kerja lek malas-malasan tidak akan munggah pangkat, tidak akan naik jabatan. Orang yang malas-malasan juga nggak akan dapat uang. Nggak ada ceritanya dalam sejarah orang yang enak-enakan terus dapat uang. Malas-malasan untuk duit. Hanya satu yang ungkang-ungkang kaki duit teko dhewe. Tukang jahit. Selain itu kudu kerja. Ya tukang jahit ya kerja ya. Amsal katakan, "Hai engkau pemalas, belajarlah kepada semut." Sampai kon sinau karo semut ben apa ben ora males. Sekolah pun sama. Kalau ingin mencapai masa depan yang cerah dalam hal pendidikan, aja keset. Jangan malas belajar, jangan malas sekolah. Pengennya juara kelas, pengennya naik kelas, pengennya dapat sekolah yang terbaik. Neng sekolah males-malesan, kon sinau males-malesan, malah dolanan HP. Gitu?
wis sapik ketompo negeri. Loh iya enggak? Bagaimana mau mendapatkan masa depan yang baik, yang indah, yang cerah kalau kita males-malesan? Nah sama, untuk mencapai masa depan yang indah bersama-sama, ya dalam gereja ini ojo males. Ojo males donga, ojo males maca firman, ojo males neng gereja. Setiap doa berkata, Tuhan berkatilah saya, neng males neng gereja. Neng males perpuluhan, neng males berdoa, neng males maca firman. Piye meh diberkati. Kalau hidup males-malesan. Jadi apa mboten? Kuncinya jangan malas. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ojo kesel, ojo males. Tantangan akan selalu ada, baik di gereja, di rumah tangga, atau apapun bidang Anda. Tantangan akan selalu ada. Neng pesanku ojo males. Jangan apapun membuat semangat kita itu menjadi kendor. Kerajinan kita menjadi kendor. Kadang penyakitnya banyak orang gitu. Ketika apa yang diharapkan itu tidak, yang terjadi tidak seperti yang diharapkan, biasanya njur males. Alah percuma, wis kadung tak rewangi abot-abot tok. Mung ngono tok. Alah percuma, wis kadung tak labui. Tak belan-belani. Aku rak dianggap, pendapatku rak digawe, males lah wis karepmu males. Enggak bisa. Lah kalau semua jenengan berpendapat dengan pendapatnya beda-beda, terus kudu dilakoni kabeh piye carane nglakoni? Yang namanya musyawarah mufakat kan piye carane iso diambil jalan yang terbaik gitu kan. Ya habis ini kita semua mau ke sotonya Bang Ari. Makanya hari ini Pak Ari nggak ada bersama kita, kayak nyiapne soto. Ke soto Bang Ari kita habis ini. Yuk voting, mau lewat mana? Ini jalan ini lewat Pak Tuk atau lewat gang sebelah atau lewat gang kono meneh. Mulai wis tekan kono meh lewat di. Lewat sing arah Surat Morono apa sing rono? Mulai sing Prono Abdurrahman Saleh meh lewat di. Pertelon apa sing gang sebelah kae? Apa sing langsung perapatan AL mau lewat mana? Ayo di voting. Kabeh dipilih kabeh dalane. Njur le nglakoni piye? Ya wes lewat kene sik tekan Bang Ari. Baliknya ya nuruti Bu Mei ya lewat sebelah kene ya. Wes tekan kono nuruti Pak Tuk ya lewat Abdurrahman Saleh gitu. Mari kita duduk bersama membicarakan kira-kira jalan yang terdekat tuh yang mana toh? Oh jebul lewat Abdurrahman Saleh kok pertelon kae. Pertelon apa namanya? Apa? Pertelon pertigaan. Wis pokok kono kae. Perapatan kae luwih cedhak, Pak. Tapi lek perapatane nek lampu merah gare kesuwen. Lah terus enake piye? Lewat gang sebelah itu Pak luwih cepet. Piye kabeh setuju? Nah, itu dilakoni. Males aku pendapatku enak-enak tak jak lewat perapatan kan penak dalan penak. Males aku lah ra melu. Ngono. Bagaimana mau mencapai masa depan? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Apapun yang terjadi, jangan membuat kerajinan kita kendor. Dalam hal apapun. Yang kedua, biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Saya membuka dalam berbagai macam terjemahan pun sama, sepakat menyebutkan apa maksudnya roh yang menyala-nyala. Apa menungsone diwobong? Ayo jadi pembunuhan nanti malian. Maknanya jangan biarkan api semangatmu itu padam. Nah ini mempertegas, memperjelas. Ojo males-malesan, tetep semangat. Makanya temanya semangat menatap masa depan. Saya sampaikan berulang kali itu, kita itu sedang dimurnikan. Wah males aku Pak, saya gini gereja saya teko sithik. Oh, kita itu sedang dimurnikan.
Lah lagi tantangan ngene wae terus semangatnya kendu. Lah bagaimana mau jadi induk? Mongko induk tantangane luwih akeh. Ya toh? Baik dalam hal pelayanan, dalam hal keuangan. Ya walaupun ora sepiro subsidine induk tapi lumayan kena gejagan. Nanti kalau jadi induk Anda harus memikirkan minimal tanda, karena itu subsidi untuk tanda kasih kebal sidang toh. Minimal kudu mikir piye carane aku bisa ngasih tanda kasih kebal sidangku tanpa ngurangi tapi juga tanpa ada subsidi. Itu tantangan. Lah kalau lagi ngene wae terus jur ngelokro, jur kendo, bagaimana mau menghadapi masa depan? Di mana setiap masa itu selalu ada tantangannya tersendiri. Ya toh? Bocah sekolah ya ngono. Saya tahun pelajarannya saya angel. Terus nyerah di tengah jalan. Ngono kok cita-citamu meh dadi apa wis ki ajare? Meh dadi apa? Dadi apa to nang? Pendeta? Jadi apa Mas Kia? Apa? YouTuber? Bocah saiki kalau tanya mau jadi apa, aku mau jadi YouTuber. Afa mau jadi apa cita-citanya? Gue Pak Pendeta, ya anaknya pendeta kok. Apa? Tentara apa polisi nang? Enggak juga. Terus apa? Melanjutkan perjuangan ayah. Apapun cita-citamu, kalau lagi SMP kamu ngelokro, taruhlah kamu bercita-cita jadi tentara. Tentara itu militer itu wajib militernya ngeri. Tiap subuh kudu bangun, muter-muter. Ngeluh kayak muter-muter kan. Latihan, orang tangi digebyur gitu kan. Tapi ya bangun pagi ini sregep tanpa digugah toh. Aduh sing suwi kan. Nonton film Dono gak nang? Zaman dhisik nang. Sing latihan satpam itu. Adus kesuwen kamar mandine dibuang karo komandane. Ayo toh, ada nonton film Dono itu? Yang daftar jadi satpam ada toh? Adus diwektoni, itu satpam urung tentara. Dinuklir dadi tentara kok. Adus kesuwen. Ora oleh, ndak boleh pantang menyerah, tetap semangat. Ke gereja semangat, berdoa semangat, membaca firman semangat. Ojo kalah karo males, ojo kalah karo kesel. Bahkan ojo kalah karo sakit penyakit. Tetap semangat gitu. Jangan jadikan pandemi ini menjadi alasan. Saya tidak tahu ini harus bersyukur atau harus kudu guyu apa kudu nesu, aku nggak tahu. Tapi ternyata pergumulan banyak gereja, hampir di semua gereja. Dan kemarin tak buktikan ketika tukar mimbar. Pergumulan gereja-gereja podo, jemaatnya entek setelah pandemi. Enteknya bukan karena nyawa saya meninggal, enggak. Daweti. Nah pertanyaannya adalah itu wedi tenanan apa pura-pura wedi? Padahal mau males nang gereja. Nah itu kan. Tapi itu ternyata dialami banyak gereja. Bahkan termasuk gereja-gereja besar. Konon katanya. Neng lek gereja gede ora ketok. Jemaate 300 lek kira 10 sing wedi wong 10 sing males wong 20 ora ketok. Lah kita wis jemaat cilik. Jemaah siti do males, do ora semangat, entek. Jeneng mboten? Tunjukkan walaupun sedikit kita semangat gitu loh. Ya toh? Amin. Seperti api yang menyala-nyala. Api yang menyala-nyala itu artinya semangat yang tidak pernah padam. Terus semangat. Saya pernah sampaikan beberapa tahun yang lalu apa yang membuat saya itu kepencut dengan kembang arum. Padahal waktu itu nyuwun sewu, boleh tanyakan istri saya, ada satu gereja yang menawari saya selain kembang arum.
tanda kasih tentu lebih besar. Ono pastori cik lagi dibangun ke, tidak jadi satu sama gereja ya. Waktu itu disiapi inventaris motor, plus ini yang membuat saya hampir kepencut, naik ke Diri. Bersamaan dengan surat yang dikirim ke Bangarum. Tapi kenapa saya memutuskan aku ke Bangarum? Salah satunya ketika saya melihat semangat jemaat ke Bangarum. Meudan, mehopo jam doa berangkat. Mau PA, mau apapun berangkat. Waktu itu saestu Mbak Gong. Itu yang membuat saya semangat, itu yang membuat saya kepencut dengan ke Bangarum. Dan apapun yang terjadi sekarang, saya tidak pernah menyesal memilih ke Bangarum menjadi tempat pelayanan saya. Karena saya percaya kita sedang diuji. Asli di wong ke Bangarum ya semangat-semangat ngono kuwi ya toh. Gereja ini didirikan dengan penuh semangat. Ora mung dengan duit. Ana sing penekan dhuwur genteng benakne genteng. Ana sing ngusungi pasir. Jeneng mboten? Itu dulu. Wingi diumumke kerja bakti pansusnya yang datang mau Pak Eko tok. Setelah itu rada apa nyusul. Awan meneh nyusul. Ha wis entek nek isuk ta ya. Belum kerja bakti yang lain. Tapi saya percaya aslinya mau ke Bangarum janjane semangat. Nah kenapa akhir-akhirnya jadi kurang semangat? Lagi diuji. Ya namanya ujian ya jalani aja dengan sabar dan tekun. Barang siapa yang lolos seleksi, nah itulah yang kesaring. Ya, mari kita bangkitkan kembali gairah semangat kita. Untuk menatap masa depan yang lebih baik lagi. Yang ketiga, jangan hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Apapun yang menjadi pikiran Anda, rancangan Anda untuk gereja ini, pesanku siji, tujuannya hanyalah satu, melayani Tuhan. Ya, apapun yang sedang Anda rencanakan untuk gereja ini, pesanku satu. Buatlah motivasi, buatlah tujuannya hanya satu, untuk melayani Tuhan. Ketika manusia itu melakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan, ketika melakukan segala sesuatu itu hanya untuk melayani Tuhan, saya percaya gak akan ada yang kecewa, gak akan ada yang mutung, gak akan ada yang marah, gak ada yang akhirnya saling benci, saling iri, gak ada. Karena apa? Tujuannya mung satu, melayani Tuhan. Tetapi ketika pikiran itu, rencana itu disertai dengan rencana pribadi, agenda pribadi, apapun itu, entah walaupun hanya sekedar untuk mendapat pujian, pengen diwah, tapi ketika tujuannya bukan untuk melayani Tuhan, percayalah Anda pasti akan kecewa. Mengapa banyak orang-orang gereja itu yang kecewa? Tidak hanya di Bangarum, dimanapun berada. Mengapa banyak mereka yang kecewa? Undur atau bahasanya Bangarum mutung. Mengapa? Karena keinginannya tidak terpuaskan. Keinginannya bukan keinginan Tuhan. Ketika orang bergereja untuk memuaskan diri, ketika orang melayani Tuhan untuk memuaskan diri, maka dia akan kecewa. Jawab dalam hati. Yang sudah perpuluhan, ngacungo dalam hati. Yang sudah tertib perpuluhan, ngacungo dalam hati ya. Karena itu urusan Anda dengan Tuhan. Atau yang sedang berjuang untuk perpuluhan, tertib perpuluhan, ngacungo juga dalam hati. Pertanyaan saya yang harus dijawab juga dalam hati, untuk apa Anda perpuluhan?
Saya percaya Pak, kalau kita itu memberi perpuluhan tertib Pak, kita itu akan semakin diberkati Tuhan Pak. Ya amin. Tetapi mari benarkan motivasimu. Untuk apa engkau perpuluhan? Untuk Tuhan Pak. Jadi misalkan duit murah dibalik Tuhan piye? Ora apa-apa Pak, yang penting aku maringi Tuhan. Itu yang benar. Ketika seseorang memberi persembahan, memberi perpuluhan dengan harapan akan diganti berkali lipat ganda, bersiap-siaplah untuk kecewa. Karena ternyata motivasi kita bukan untuk Tuhan. Tetapi ketika seseorang itu melakukan segala sesuatu termasuk persembahan, beribadah, membaca firman, berdoa atau apapun juga bentuknya, ketika ia lakukan seperti untuk Tuhan, ia lakukan dengan alasan yaitu satu, melayani Tuhan, maka dia tidak akan pernah kecewa walaupun pendapatnya ora tahu dianggap, walaupun mungkin ketika datang orang disambut seperti orang-orang kaya lainnya, walaupun mungkin duduknya selalu di belakang, walaupun mungkin urunane ora akeh, walaupun mungkin nyanyine rak wani banter, dia tidak akan pernah kecewa karena apapun yang dia lakukan itu semata-mata satu tujuannya, yaitu untuk melayani, nggak akan kecewa. Kok aku rak dianggap toh? Nggak akan kecewa. Semangat menatap masa depan. Karena ini bukanlah satu akhir pertandingan kita. Masih ada banyak tahun-tahun yang akan datang. Dengan berbagai macam pergumulan tantangannya masing-masing. Cuma males. Tetap semangat. Kalau ini penelitiannya Pak Didik Santoso. Kemarin menyampaikan dalam jam doa. Penelitiannya beliau itu ternyata di beberapa gereja tempat dia pernah bergereja. Jebule masih ada orang yang suka hitung-hitungan ya Pak. Di jadwal kok aku terus toh? Kok kae terus toh? Semangat toh, bersyukurlah. Itu artinya Anda masih dipercaya untuk melayani Tuhan. Tapi kan rak penak karo kae Pak, masa aku terus. Lah kan bukan Anda yang nonyol-nonyol kayak gitu kan. Ngomong ke seksi ibadah, ngomong ke gebas sedang, Pak aku pokok ben minggu kudu aku sing MC, kan enggak gitu toh. Ya sudah, jalani aja dengan semangat. Ojo nglokro, ojo males, dan satu, lakukan semua itu untuk tuh. Mari kita sama-sama semangat menatap masa depan. Saya selalu percaya kita bisa. Kembang arum pasti apapun tantangannya, selama ada Tuhan di pihak kita, dan selama kita mau tetap sama-sama saling bergandeng tangan, saling mendoakan, saling mendukung, apapun tantangannya, kita pasti bisa. Semangat, ojo males, satu, untuk Tuhan. Amin. Biarlah ini memberkati kita semua. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Apapun yang terjadi, tetaplah semangat. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini, yang boleh membawa kami ke dalam satu pengertian yang baik, yang benar, tentang bagaimana kami harus menjalani hari depan, supaya masa depan yang ada di hadapan kami dapat kami capai bersama-sama, walaupun kami hidup saling berdampingan dengan sesama kami manusia yang lain. Walaupun mungkin berbeda pikiran, walaupun mungkin berbeda pandangan, tapi biarlah semua dapat berjalan beriring, sehingga menemukan satu masa depan yang sama-sama indah untuk dapat kami nikmati bersama-sama pula. Ajari kami untuk menekan segala ego kami. Ajari kami untuk dapat saling merendahkan diri, tanpa harus meninggikan diri di hadapan satu dengan yang lain. Dan ajarilah kami untuk tetap mengutamakan Tuhan, walau dalam
segala hal, dalam segala perkara, dan dalam segala tantangan, juga dalam segala tanggung jawab kami masing-masing. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, dan biarlah Roh Kudus-Mu berkenan mengetuk hati, jiwa, pikiran mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.